Sekali lagi kita bersama di dalam renungan harian kita. Puji syukur kepada Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan memimpin kita. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur pimpinan Tuhan bagi kami masing-masing. Kami serahkan pikiran kami agar dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah 70 tahun kutukan. Dan ayat renungan di dalam Daniel 9 ayat 1 dan 2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Besar kemungkinan Yeremia telah menjadi guru Daniel sebelum Yerusalem ditawan. Hampir 70 tahun kemudian Daniel mengingat kembali nubuatan yang penting ini daripada bekas guru mengenai hukuman Tuhan ke atas Yerusalem yang akan berlangsung selama 70 tahun. Sekarang penghujung tempo waktu itu hampir dekat. Daniel mencari Tuhan supaya pemahaman yang lebih lanjut tentang pengenapan nubuatan itu diberi kepadanya. Saudara-saudara, perkara pertama yang kita perlu pahami ialah Israel telah memberontak melawan Tuhan sejak mereka meninggalkan Mesir kira-kira 1000 tahun sebelum dan sesudah tentu saja waktu kerajaan itu terbagi selepas Salomo kira-kira 400 tahun sebelumnya. Walaupun dengan kenyataan bahwa Israel telah semakin memberontak, namun Tuhan mendedahkan melalui nabinya bahwa hukuman itu tidak setimpal dengan jenayah mereka dan akan diringankan dengan belas kasihan jika Tuhan mau bertindak adil. Dan boleh saja menghukum Yehuda jumlah masa yang sama dengan jumlah masa yang mereka telah memberontak. 1 tahun untuk 1 tahun, akan tetapi sebagai ganti menghukum umat pilihan selama beratus tahun dengan penuh belas kasihan, Tuhan memendekkan masa pendisiplinan umatnya kepada masa yang sangat singkat, yaitu 70 tahun. Saya secara pribadi sangat gembira bahwa Tuhan merupakan Tuhan yang berbelas kasihan. Dia tidak pernah melayani saya sebagaimana yang layak melayani Tuhan sentiasa banyak dan lebih baik. Inilah intipati kasih karunia. Kita mempunyai makna tradisional kemurahan hati yang tidak layak kita terima. Ketika masa penawanan Yehuda sudah makin dekat, Daniel merayu bersungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan tidak melengahkan berkat dan pemulihan yang telah dijanjikannya. Marilah kita juga seperti Daniel mencari Tuhan yang kaya dengan rahmat agar kita dapat dipulihkan dan kemurahan hati dan berkat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pendek pada waktu ini sangat bermanfaat yang mengatakan bahwa Tuhan sangat berbelas kasihan. Kenapa seperti itu? Kita lihat seperti ini, saudara-saudara. Tuhan melihat bangsa itu sudah tidak mendengar Tuhan. Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan adalah Dia memberi kasih-Nya pada masyarakat, pada bangsa itu, bangsa Israel, hanya 70 tahun saja hukumannya. Jadi dari beratus-ratus menjadi 70, satu kasih karunia yang Tuhan bagi yang begitu baik. Jadi pada saat ini dikatakan, mari kita juga seperti Daniel mencari Tuhan yang kaya dengan rahmat, pengampunan, kasih. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara-saudara semua saat ini, mari datang kepada Tuhan, cari Tuhan dalam hidup kita, memohon pengampunan daripada Tuhan agar kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dalam renungan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.